Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 12, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya kolom, yaitu gaya yang muncul akibat dua buah muatan yang dapat berupa gaya tolak-menolak apabila dua muatannya itu sejenis, dan dapat berupa gaya tarik-menarik apabila kedua muatan berlainan jenis. Kita juga sudah membahas tentang medan listrik, yaitu pengaruh yang diberikan oleh suatu muatan sumber yang arahnya radial keluar apabila muatan sumbernya positif dan radial ke dalam apabila muatan sumbernya negatif. Dalam perhitungan, nilai positif dan negatif dari muatan untuk medan listrik dan untuk gaya kolom tidak diikutkan. Kemudian kita sudah membahas tentang potensial listrik. Dalam perhitungan, nilai positif dan negatif dari muatan masuk dalam perhitungan untuk potensial listrik. Kita juga sudah membahas tentang energi potensial listrik, yaitu energi yang muncul apabila muatan mengalami perpindahan posisi terhadap muatan sumber. Kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Apa yang sudah saya sebutkan tadi memiliki peran penting di dalam prinsip kerja kapasitor. Kapasitor adalah salah satu komponen elektronik atau komponen listrik yang berperan atau berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Lalu, di mana kapasitor itu akan dipasang dalam rangkaian listrik? Perhatikan video berikut ini. Anak-anak, dalam video tadi dapat kita amati bersama bahwa begitulah cara kapasitor dipasang pada rangkaian listrik. Kemudian pada video tadi atau pada gambar ini dapat kita saksikan bersama berbagai macam bentuk dari kapasitor. Banyak sekali bentuk kapasitor. Anak-anakku sekalian, pada setiap komponen, pada setiap rangkaian listrik, hampir setiap rangkaian listrik akan melibatkan kapasitor di dalamnya. Kenapa? Karena kapasitor itu banyak sekali kegunaannya. Di antaranya adalah untuk menyimpan muatan atau energi listrik dalam rangkaian penyala elektronik, sebagai pemilih panjang gelombang pada radio penerima, kemudian sebagai filter dalam catu daya atau power supply, penghemat energi listrik pada lampu neon, sebagai frekuensi dalam rangkaian antena, sebagai isolator atau penahan arus listrik pada rangkaian DC, sebagai konduktor atau melewatkan arus listrik pada rangkaian AC, mencegah loncatan bunga api listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan, dan masih banyak lagi fungsi kapasitor yang lainnya. Anak-anakku sekalian, kali ini yang akan kita bahas adalah kapasitor keping sejajar. Apabila kapasitor keping sejajar itu kita buka, maka isinya adalah ada dua buah keping sejajar yang luasnya sama. Kita misalkan luasnya adalah A. Kemudian kedua keping sejajar tadi diletakkan dengan jarak sebesar D, di mana di antara kedua keping kapasitor itu dapat kita isi dengan bahan dielektrik. Kita tadi sudah membahas salah satu fungsi kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik. Lalu, bagaimana cara kapasitor menyimpan muatan listrik? Kapasitor menyimpan muatan listrik dengan terlebih dahulu kita hubungkan dengan sumber tegangan atau beda potensial. Perhatikan penjelasan saya berikut ini. Keping sebelah kiri, keping kapasitor sebelah kiri, kita hubungkan dengan kutub positif baterai. Kemudian keping sebelah kanan, kita hubungkan dengan kutub negatif baterai. Sehingga ketika kutub positif dan negatif baterai terhubung, maka akan mengalir muatan listrik. Keping sebelah kiri akan termuati muatan positif, dan keping sebelah kanan akan termuati muatan negatif. Kedua keping ini akan termuati muatan dengan sama besar, akan tetapi berlainan tanda.
kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik ini disebut sebagai kapasitas kapasitor dengan satuan farad. Jadi dengan merujuk apa yang sudah kita bahas tadi, maka kapasitas kapasitor adalah kemampuan menyimpan muatan listrik per beda potensialnya. Jadi C, kapasitas kapasitor disimbolkan dengan C, dirumuskan sebagai C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, Q adalah nilai muatan listrik dengan satuan kolom, dan V adalah beda potensial listrik dengan satuan volt. Kapasitas kapasitor, selain yang sudah kita rumuskan tadi, yaitu C sama dengan Q per V, dapat juga dirumuskan sebagai berikut. Jadi di dalam kapasitor, di antara dua keping tadi, di antara keping sebelah kiri dan keping sebelah kanan, itu apabila di dalamnya hanya berupa ruang hampa atau vakum, maka kapasitas kapasitornya dapat kita rumuskan sebagai C sama dengan epsilon 0 kali A per D. A itu siapa? A itu adalah luas keping sejajarnya ini. Kemudian D adalah jarak antara dua keping sejajar. Epsilon 0 adalah konstanta permitivitas vakum yang nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Jadi kita sudah memiliki dua persamaan kapasitas kapasitor, yaitu C sama dengan Q per V, banyaknya muatan per beda potensialnya. C juga dapat kita rumuskan sebagai epsilon 0 A per D apabila di antara dua keping sejajar ini vakum, kemudian apabila kita isi dengan bahan dielektrik, kita sisipi bahan dielektrik di antara dua keping kapasitor ini dengan konstanta dielektrik K, maka rumus yang kita sudah punyai C sama dengan epsilon 0A per D ini, kita kalikan lagi dengan konstanta dielektrik bahan. Apa sih fungsi bahan dielektrik itu? Bahan dielektrik yang kita sisipkan di antara kedua keping kapasitor ini, fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitas kapasitor. Kenapa kapasitas kapasitor meningkat? Karena muatan listrik yang bisa ditampung akan menjadi lebih banyak dan energi yang tersimpan di dalam kapasitor akan semakin besar meskipun beda potensial yang digunakan sama. Jadi, kita sudah memiliki tiga persamaan kapasitas kapasitor. Yang pertama adalah C sama dengan Q per V. Yang kedua, C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Yang ketiga, C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Pemakaiannya bagaimana? Tergantung soal yang kita hadapi, mana yang kita perlukan rumusnya. Kemudian, sebagaimana kita membahas tentang hambatan waktu itu, hambatan bisa disusun seri, bisa disusun paralel, bisa juga campuran. Maka kapasitor sebagai komponen listrik juga dapat dirangkai secara seri seri maupun paralel dan bisa juga dirangkai secara campuran. Apabila kali ini kita memiliki 3 buah kapasitor, apabila kaki sebelah kanan kapasitor pertama dihubungkan dengan kaki sebelah kiri kapasitor kedua, kaki sebelah kanan kapasitor kedua dihubungkan dengan kaki sebelah kanan kapasitor kedua dihubungkan dengan kaki sebelah kiri kapasitor ketiga. Jadi apabila kapasitornya dirangkai secara bergandengan seperti ini, maka kapasitornya berada pada rangkaian seri. Mari kita perhatikan video berikut ini. Anak-anakku sekalian, untuk rangkaian seri, karakteristik yang pertama adalah sama dengan ketika kita membahas tentang rangkaian seri resistor atau hambatan. Tegangan sumber yang diberikan ini sama dengan tegangan VAB, tegangan antara titik A dan B. Kemudian
tegangan sumber V ini akan dibagi kepada kapasitor pertama menjadi V1, dibagi ke kapasitor kedua menjadi V2, dan dibagi kepada kapasitor ketiga menjadi V3. Jadi untuk rangkaian seri kapasitor, karakteristik yang pertama, tegangan pada masing-masing kapasitor jika dijumlahkan sama dengan tegangan sumber. Karakteristik yang kedua, muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor, kita tahu untuk rangkaian seri maksud saya, apabila kutub positif dan negatif baterai dihubungkan, maka akan mengalir arus listrik. Kita tahu arus listrik itu adalah muatan listrik tiap satuan waktu, atau I sama dengan Q per T. Kalau I-nya sama, otomatis Q yang tersimpan di dalam C1 akan sama dengan Q yang tersimpan di dalam C2 akan sama dengan Q yang tersimpan di dalam C3. Jadi, Q yang dikeluarkan oleh sumber akan sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Kemudian dari persamaan V sama dengan V1 plus V2 plus V3, kita tahu tadi di depan bahwa C itu sama dengan Q per V. Dengan demikian, maka V sama dengan Q per C. V ini adalah tegangan sumber, sama dengan tegangan antara titik A dan B. Di antara titik A dan B terdapat 3 buah kapasitor. Maka kapasitor gabungannya kita sebut dengan CEQ, C ekuivalen, C total. Sehingga V ini kita ganti dengan Q total per C rangkaian seri. Kemudian V1 kita ganti dengan Q1 per C1. V2 kita ganti dengan Q2 per C2. Dan V3 kita ganti dengan Q3 per C3. Tadi sudah kita bahas bahwa Q total atau Q sumber itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, boleh kita ganti dengan Q. Untuk rangkaian seri, Q-nya sama semua. Bisa kita coret seluruhnya, sehingga kapasitas gabungan dari kapasitor bernilai 1/C EQ, ini boleh kita ganti C seri, kalau rangkaiannya seri, sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Apabila kapasitornya ditambah lagi sampai ke N, maka di sini kita tambahkan juga plus 1/C4 dan seterusnya sampai plus 1/C ke N. Itu anak-anak tentang karakteristik rangkaian seri kapasitor. Berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik rangkaian paralel kapasitor. Masih 3 buah kapasitor yang kita gunakan seperti tadi. Kali ini kapasitornya kita rangkai, ujung sebelah kiri bergandengan dengan ujung sebelah kiri kapasitor kedua. Ujung sebelah kiri kapasitor kedua kita rangkai dengan ujung sebelah kiri kapasitor ketiga. Demikian juga kanan bergandengan dengan kanan. Ketika kapasitor itu kita rangkai sejajar seperti ini, maka rangkaian yang kita miliki adalah rangkaian paralel kapasitor. Mari kita perhatikan video berikut ini. Anak-anakku sekalian, dapat kita amati bersama bahwa tegangan sumber V ini atau tegangan antara titik A dan B ini paralel, sehingga nilainya sama dengan tegangan pada kapasitor pertama, yaitu V1, nilainya sama dengan tegangan pada kapasitor kedua, yaitu V2, dan nilainya sama dengan tegangan pada kapasitor ketiga, yaitu V3. Sehingga dapat kita tuliskan V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V sumber. Karakteristik rangkaian paralel yang kedua. Kalian tentu masih ingat tentang hukum Kirchhoff 2, yaitu kuat arus pada percabangan. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa kuat arus yang masuk ke percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari percabangan. Jadi apabila kutub positif negatif baterai kita hubungkan, maka akan mengalir arus listrik. Arus listrik di sini, arus listrik adalah muatan tiap satuan waktu. Berarti ketika dihubungkan, maka akan mengalir muatan listrik Q yang sampai di sini
menemui percabangan sehingga pecah ke kapasitor 1 menjadi Q1, pecah ke kapasitor 2 menjadi Q2, dan yang masuk ke kapasitor 3 menjadi Q3. Sehingga untuk rangkaian paralel kapasitor, karakteristik yang kedua adalah Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Kemudian kita tahu bahwa dari C sama dengan Q per V, maka Q sama dengan C kali V. Sehingga kapasitas kapasitor gabungan Q ini nilainya sama dengan C ekivalen atau C paralel saat ini kali V sumber sama dengan Q1 kita ganti dengan C1 kali V1, Q2 kita ganti C2 kali V2, C3 kita ganti Q3 kita ganti C3 kali V3. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V, maka V1, V2, dan V3 boleh kita ganti dengan V. Kemudian karena V itu nilainya sama, berarti boleh kita tuliskan, kita kurung C1 plus C2 plus C3 kali V. Sehingga Q total itu sama dengan C totalnya ini, C ekivalennya, total dari ketiganya, dikalikan V. Sehingga untuk rangkaian paralel, C ekivalen itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 apabila yang kita paralelkan adalah 3 kapasitor. Apabila sampai ke N, maka kita tambahkan plus, 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 dan seterusnya sampai plus C ke N. Anak-anakku sekalian, tadi sudah kita bahas di depan bahwa kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Sedangkan muatan listrik itu memiliki energi. Maka, mari kita perhatikan grafik hubungan antara muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor dengan potensialnya. Dari persamaan ini dapat kita lihat, C sama dengan Q per V. C itu berbanding lurus dengan Q, dan C itu berbanding terbalik dengan V. Jadi apabila kita pasang pada beda potensial sekian, maka Q-nya adalah sekian. Apabila kita pasang pada potensial yang kedua, maka Q-nya adalah sekian. Jadi dari titik potong ini, jika kita hubungkan, kita peroleh grafik berupa garis miring ini, di mana garis miring ini menunjukkan kapasitas kapasitor, yaitu garis miring ini membagi antara Q dengan V. Ada daerah yang dipayungi oleh grafik berupa garis miring ini, yang tidak lain adalah C. Daerah yang kita arsir ini, inilah energi potensial yang tersimpan di dalam kapasitor. Jadi luas daerah di bawah kurva ini itu merupakan besar energi listrik atau energi potensial yang disimpan oleh kapasitor. Dapat kita lihat bersama untuk saat ini, kalau ini kita batasi pengukuran kita pada daerah sini, maka luasan yang dibentuk di bawah grafik ini berupa luas segitiga. Kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Kali ini alasnya adalah V, maka setengah kali V, tingginya adalah Q, maka dikalikan Q. Jadi energi potensial listrik sama dengan potensial listrik dalam kapasitor, maksud saya, energi potensial kapasitor sama dengan setengah kali Q kali V. Kemudian kita kembali ke rumus yang kita punya, C sama dengan Q per V. Maka dari rumus ini bisa kita turunkan menjadi setengah CV kuadrat dengan mengganti Q sama dengan C kali V. Kemudian dapat kita turunkan juga menjadi setengah C kuadrat kali 1/C atau setengah Q kuadrat per C. Apabila V-nya kita ganti dengan Q per C. Kemudian keterangannya adalah Q merupakan muatan listrik kapasitor, satuannya kolom, C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad,
V adalah tegangan listrik antar keping kapasitor, satuannya volt, dan EP adalah energi potensial listrik yang disimpan dalam kapasitor dengan satuan joule. Kapan rumus-rumus ini kita gunakan? Tergantung apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanya oleh soal. Apabila soal menanyakan energi potensial kapasitor dan informasi yang diberikan di soal adalah muatan listrik dan beda potensial, maka kita pakai yang EP sama dengan setengah Q kali V. Apabila di soal diberikan informasi tentang kapasitas kapasitor dan beda potensialnya, maka energi potensial yang kita pakai rumusnya EP sama dengan setengah kali CV kuadrat. Apabila di soal itu disebutkan informasinya tentang Q, muatan listrik dan kapasitas kapasitornya, maka energi potensial rumus yang kita gunakan EP sama dengan setengah Q kuadrat per C. Baik anak-anak, tadi sudah kita bahas tentang kapasitas kapasitor yang ada 3 rumus, yaitu C sama dengan Q per V, C sama dengan epsilon 0 kali A per D, C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Kita juga sudah membahas tentang energi potensial kapasitor, yaitu setengah Q kali V dan turunannya tadi. Kita juga sudah membahas tentang karakteristik rangkaian seri dan paralel kapasitor. Kali ini kita akan menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi untuk menyelesaikan beberapa soal berikut ini. Soal yang pertama, nilai kapasitas kapasitor keping sejajar dengan luas penampang A, jarak kedua keping D, dan bahan dielektrikum adalah K1. Bila dihubungkan pada beda potensial V, maka kapasitas kapasitornya adalah C farad. Untuk meningkatkan nilai kapasitas kapasitor sehingga menjadi 2 kali semula, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 1. Menambah luas penampang keping, 2. Mendekatkan kedua keping, 3. Mengganti bahan dielektrikum menjadi K2, di mana K2 itu lebih besar dari K1. Yang keempat, meningkatkan beda potensial kedua keping. Pernyataan yang benar adalah, jadi dari keempat pernyataan ini, kita harus menentukan pernyataan mana saja yang berperan untuk meningkatkan nilai kapasitas kapasitor sehingga menjadi 2 kali yang pertama. Anak-anak, sudah kita ketahui bahwa C itu sama dengan Q per V. Dan C juga sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Dari rumus ini dapat kita lihat bersama bahwa C itu berbanding lurus dengan A. Jadi apabila A-nya, luas penampangnya ini naik, maka C-nya juga akan naik. Jadi yang pertama, dengan menambah luas penampang keping, dengan meningkatkan A-nya, maka C-nya juga akan naik. Berarti pernyataan yang pertama betul. Kemudian yang kedua, kita lihat C itu berbanding terbalik dengan D. Jadi apabila D-nya itu besar, maka C-nya akan kecil. Apabila D-nya kecil, maka C-nya akan besar. Jadi pernyataan kedua, mendekatkan kedua keping. Mendekatkan kedua keping berarti memperkecil D. Kalau D-nya kecil, maka C-nya semakin besar. Jadi apabila mendekatkan kedua keping, maka C-nya, kapasitas kapasitornya menjadi besar. Jadi pernyataan yang kedua adalah benar. Kemudian yang ketiga, C berbanding lurus dengan K. Jadi apabila K-nya besar, maka C-nya besar. Apabila K-nya kecil, C-nya akan kecil. Jadi dengan mengganti bahan dielektrikum menjadi K2, di mana K2 itu lebih besar dari K1, maka kapasitas kapasitornya akan menjadi naik. Kalau K2-nya 2 kali, maka menjadi 2 kali. Jadi dengan mengganti bahan dielektrikum menjadi lebih besar, maka C-nya juga akan semakin
besar. Jadi sampai saat ini kita sudah memiliki bahwa persamaan 1, 2, dan 3 adalah benar. Sekarang mari kita lihat pernyataan yang keempat. Kita lihat C sama dengan Q per V. C itu berbanding terbalik dengan beda potensialnya. Sehingga kalau beda potensialnya besar, maka C-nya akan kecil. Kalau beda potensialnya kecil, C-nya akan besar. Dengan meningkatkan beda potensial, berarti kita memperbesar V-nya, maka kapasitas kapasitor atau kemampuan kapasitor menyimpan muatan akan semakin kecil. Jadi dengan pernyataan yang keempat ini justru akan memperkecil kapasitas kapasitor. Maka dari 4 pernyataan ini yang dapat meningkatkan kapasitas kapasitornya adalah 1, 2, dan 3. Sehingga yang betul adalah option yang A. Berikutnya soal nomor 2. Tabel di bawah ini menunjukkan besaran-besaran pada kapasitor plat sejajar. Kita diberikan tabel, ada kapasitor yang dengan kapasitas kapasitornya C, kemudian ada koefisien dielektrikum, yaitu K, ada luas keping A, dan ada jarak keping adalah D. Ada 5 data kapasitor. Kapasitor yang memiliki kapasitas kapasitor terbesar adalah, kita sudah memiliki tadi kapasitas kapasitor. Dengan melihat apa yang diketahui ini, maka yang kita pakai adalah C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Di mana C adalah kapasitas kapasitor, K adalah konstanta dielektrik bahan, epsilon 0 adalah permitivitas vakum, kemudian A adalah luas penampang, dan D-nya adalah jarak antar dua keping. Mari kita lihat satu persatu nilai C dari data berikut ini. C1, K-nya adalah K, epsilon 0 tetap, A-nya kita lihat A, D-nya adalah D. Sehingga C1 itu nilainya K kali epsilon 0 kali A per D. Kemudian C2. C2 nilai K-nya adalah 2K. Maka ini kita ganti, K ini kita ganti 2K kali epsilon 0. A-nya adalah 1A, kita masukkan A, dan D-nya adalah setengah D. Maka D ini kita ganti dengan setengah D. Sehingga C2 itu nilainya adalah 4 kali K epsilon 0 kali A per D. Kita ke kapasitor ketiga. K-nya bernilai 3K, maka K ini kita ganti dengan 3K. Kali epsilon 0, A-nya tetap A, D-nya tetap D. Sehingga C3 nilainya adalah 3K epsilon 0 A per D. Kita ke kapasitor keempat. Pada kapasitor keempat, K-nya bernilai 4K, maka K ini kita ganti dengan 4K kali epsilon 0, kemudian A-nya adalah setengah A, kita masukkan A ini kita ganti setengah A, D-nya adalah 2D, maka D ini kita ganti dengan 2D. Setengah per 2 adalah seperempat. Seperempat kali 4 adalah 1. Jadi C4 nilainya adalah K kali epsilon 0 kali A per D. Kemudian kita ke kapasitor kelima. Kapasitor kelima, K-nya bernilai 5K. K ini kita ganti dengan 5K kali epsilon 0. Kemudian A-nya adalah bernilai setengah A. Maka A ini kita ganti setengah A per D. Jadi kapasitor ini harusnya kelima. Kapasitor kelima memiliki kapasitas kapasitor nilainya 5 per 2K kali epsilon 0 kali A per D. Dari kelima kapasitas kapasitor yang sudah kita temukan, maka sesuai soal meminta kapasitor yang memiliki kapasitas terbesar. Kita lihat yang paling besar adalah kapasitor kedua. Jadi jawabannya adalah B. Soal ketiga, kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas C. Jika jarak kedua kepingnya sekarang diubah menjadi setengahnya, jadi D-nya dijadikan setengahnya, dan di antara dua keping disisipi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik menjadi 2. Maka kapasitasnya akan menjadi, kita punya C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Kita memiliki dua kondisi. Kapasitor pertama
itu kapasitasnya adalah C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Kemudian pada kondisi kedua diubah, D-nya menjadi setengahnya dan K-nya menjadi 2 kalinya. Karena ada 2 kondisi maka bisa kita bandingkan. C banding C aksen sama dengan yang atas ini adalah punyanya C, yang bawah punyanya C aksen. Dengan K-nya menjadi 2 kali, berarti K-nya kita ganti 2 kali. Kemudian D-nya menjadi setengah kali, maka D-nya di sini menjadi setengah kali. A-nya tetap. K bisa hilang dengan K, epsilon 0 hilang, A hilang, dan D-nya hilang. 1/2 kali 1 per setengah, maka yang bawah ini menjadi 4, maka C per C aksen sama dengan 1/4. Dengan demikian C aksennya menjadi 4 kali semula. Jawabannya adalah D. Soal keempat, perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Besar energi listrik dalam rangkaian kapasitor gabungan ini adalah, dapat kita lihat bersama bahwa di sini ada 3 buah kapasitor yang terangkai secara seri, kemudian ada 2 kapasitor juga terangkai seri, dan di antara rangkaian seri tadi dirangkai secara paralel. Kita diminta menentukan energi listrik, maka yang dimaksud adalah energi potensial yang tersimpan dalam kapasitor gabungan ini. Rumus energi listrik, energi potensial listrik yang tersimpan dalam kapasitor, mari kita lihat bersama. Data yang diberikan oleh soal adalah data yang diberikan oleh soal adalah C, nanti C gabungan pada akhirnya, dan V. Maka rumus energi potensial yang kita pakai adalah EP sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. V-nya sudah ada, kemudian C-nya adalah C gabungan. Mari kita hitung satu per satu. Yang pertama kita lihat kapasitor 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 12 mikrofarad ini tersusun secara seri. Kita peroleh C seri yang pertama. Jadi 1/4 C seri 1 sama dengan 1/4 mikrofarad plus 1/6 mikrofarad plus 1/12 mikrofarad. Jadi 1/4 C seri sama dengan 6/12 mikrofarad. Kita peroleh C seri pertamanya adalah 2 mikrofarad. Berikutnya kita lihat antara 2 mikrofarad dengan 2 mikrofarad terangkai secara seri. Jadi kita punya C seri yang kedua. C seri kedua 1/4 C seri 2 sama dengan 1/2 mikrofarad tambah 1/2 mikrofarad sama dengan 2/2 mikrofarad. Akhirnya kita peroleh C seri 2 sama dengan 1 mikrofarad. Berikutnya dapat kita lihat dari C seri 1 dan C seri 2 dirangkai secara paralel, sehingga C paralelnya adalah C seri 1 plus C seri 2, yaitu 2 mikrofarad nih ditambah 1 mikrofarad, sehingga C paralelnya adalah 3 mikrofarad. C paralel ini adalah C gabungan atau sama dengan C yang di sini. Kemudian kita masukkan dalam perhitungan sehingga energi potensialnya sama dengan setengah kali C. C-nya kita ganti dengan C paralel yaitu 3 mikrofarad. 1 mikrofarad 10 pangkat min 6 farad. Sehingga C di sini nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian V-nya adalah 40 volt. Maka kita ganti V ini dengan 40 volt. Jangan lupa kuadrat. 40 kuadrat adalah 1600. 1600 dibagi dengan 2 adalah 800. 800 kali 3 adalah 2400. 2400 kali 10 pangkat min 6 adalah sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 Joule. Jadi jawaban yang betul adalah D. Soal kelima. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut ini. Besar energi listrik dalam rangkaian tersebut adalah, jika diketahui 1 mikrofarad adalah 10 pangkat min 6 farad. Mari kita perhatikan soal. Di soal ini kita diberikan data V, potensial listrik, dan C, atau kapasitas kapasitor. Kita lihat
antara 1 mikrofarad dengan 2 mikrofarad terangkai paralel, kemudian diseri dengan 3 mikrofarad dan 6 mikrofarad. Hasil serinya diparalel dengan 4 mikrofarad. Karena di soal disebutkan data C dan V, maka rumus energi potensial yang kita pakai adalah EP sama dengan setengah kali CV kuadrat. Kemudian kita hitung dulu kapasitas kapasitor gabungan paralel antara 1 mikrofarad dengan 2 mikrofarad. Kita peroleh CP1 sama dengan 1 mikro ditambah 2 mikro sama dengan 3 mikrofarad. Itu paralel yang pertama. Kemudian paralel ini kita seri dengan 3 mikrofarad dan 6 mikrofarad. Sehingga kita peroleh 1/C serinya sama dengan 1/3 mikrofarad yang ini. Ditambah 1/6 mikrofarad yang ini. Ditambah 1/3 mikrofarad yang sebelah sini. Sehingga 1/C seri sama dengan 5/6 mikrofarad. Kita samakan penyebutnya. Kemudian kita peroleh C serinya sama dengan 6 mikrofarad per 5 sama dengan 1,2 mikrofarad. Kemudian setelah kita peroleh C seri yang kedua, kita paralel dengan yang 4 mikrofarad sehingga kita peroleh C paralel, maaf ini harusnya C paralel kedua sama dengan 1,2 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad. Jadi C paralel dari C seri 1 dengan kapasitor yang kedua yang ini. Sama dengan C 5,2 mikrofarad. Nah, dari C paralel inilah kita peroleh C totalnya. Sehingga kita masukkan dalam perhitungan, maka energi potensial yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor ini adalah setengah C-nya kita ganti 5,2 kali 10 pangkat min 6 farad. Kali beda potensialnya adalah 5, kita masukkan 5 volt. Sehingga 5 kuadrat 25 kita kalikan 5,2, kemudian dibagi 2 adalah 65. 65 kali 10 pangkat min 6 farad kali volt kuadrat. Farad kali volt kuadrat adalah joule. 10 pangkat min 6 itu sama dengan mikro, sehingga energi potensial yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor adalah 65 mikrojoule. Jawabannya adalah A. Baik anak-anak, itu tadi tentang kapasitor yang sudah kita bahas, yaitu tentang kapasitas kapasitor, kemudian karakteristik rangkaian kapasitor seri dan paralel, serta energi potensial yang tersimpan di dalam kapasitor. Jangan lupa subscribe, share, and like apabila Anda menemukan manfaat dari apa yang sudah kita bahas. Sampai berjumpa pada pembahasan fisika berikutnya. Saya Ibu Dian Mufarida, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.